aku cuman hidup dari apa kayak banyak kayak orang baik yang mau ngasih aja gitu. Kayak Serius? tal aku ada rezeki ini buat kamu gitu. Dari situ aku hidup. Misalnya aku dikasih 2 juta gitu ya. Dari 2 juta ini aku harus bertahan mungkin selama sebulan. Terus aku tuh sampai ngojek, tau gak? Percaya gak aku pernah ngojek? Serius. Ada zaman susahnya itu aku sampai gak bisa beli listrik. Jadi kadang kosanku sama mama itu suka mati seminggu. Jadi kalau tidur kamar pintu kosan itu dibuka gitu biar ada angin-angin. Aku nunggak kosan 6 bulan gak bayar. Hai Besti, welcome back di To Be Honest sama aku Gesa Dika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Hari ini aku kedatangan seorang aktris dan entrepreneur yang lagi ramai diperbincangan di sosial media. Pasti kalian pada tahu, nggak mungkin kalian nggak tahu. Langsung aja kita sambut Thalita Curtis. Yeay, Hai, apa kabar? Tos dulu kita kalau ketemu kita tamu kan kadang seumuran ya iya, kita ya. Ini kan emang aku lahirnya barengan. Jadi emang lahirnya barengan gimana sih, emaknya juga sama. Ya kita seumuran. Kalau sama Iya, teman seumur kita suka tos kalau di sini. Iya, gitu. Gen Z ya kita kan Iya, ya. kita Gen Z. Nanti kamu jangan kaget ya kalau aku di sini kadang-kadang suka menggeplak kalau misalnya ketawa. Suka agak menyeberang. Iya bener. Takut kaget di sini Enggak kadang suka kok. geplak, suka apa gitu. Iya, Tangannya bener, suka bener. jalan-jalan gitu. Kamu lagi sibuk apa sekarang? Iya, aku lagi sibuk kayak paling ya acara-acara TV sama podcast-podcast juga. Podcast kan? Podcast. Ya kan? Udah sibuk lagi sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah. Orang-orang kan tahu kamu tuh sebagai aktris. Yes. Dulu sering main FTV ya kan? Iya, memang FTV-an banget. Terus-terusan memang. FTV. Terus-terusan, betul. Pernah main di serialnya GGS juga? Pernah, cuman gak lama. Gak lama? Cuman berapa ya? 15 episode kayaknya. Lumayan. Lumayan. Alhamdulillah. Sekarang kamu baru 22 tahun. 22 tahun. Berarti mulai ini di dunia entertain umur 12 tahun kelas 6 SD. 12 tahun? 12 tahun. Udah mulai kerja? Jadi dari sekolah juga, terus dari sekolah ya ke lokasi syuting, nanti lokasi syuting ke rumah paling kan kalau stripping tuh kan jam 5 pagi ya Kak, breaknya setengah 6 gitu kan. Ya itu paling aku tidur cuma setengah jam, sejam aku di sekolah, ke sekolah terus tidur di sekolah biasanya. Beneran? Kelas 6 Asli, SD? kelas 6 SD. Tidur setengah jam? Iya, tidur setengah jam. Thalita, aku aja sekarang udah umur segini ya, seumur kamu kan. Aku gak bisa tidur setengah jam. Aku 8 jam. Iya bener, tapi kan sehatnya memang begitu, harusnya 8 jam. Tapi dulu 6 SD setengah jam tidur, terus gimana? Suka sakit gak? Di sekolah masih tidur, cuman kayak ya tidur ayam gitu kan. Suka sakit, dibilang sakit enggak, mungkin karena masih ini kali ya, badannya masih Fit gitu ya, masih fun kecil gitu kali ya. Jadi sakit-sakit banget enggak sih. Hebat banget loh kamu dari umur dari 6 SD udah mulai di entertain. Yes. Awalnya tuh gimana? Disuruh kah atau kamu emang suka? Enggak, sebenarnya 8 tahun tuh pernah dites aku nih ke entertain sama mama kan. Datang ke lokasi tes cam salah satu sinetron juga, akunya nggak mau. Kenapa? Nangis. Aku ngerasa mungkin karena kecilnya aku tuh maluan. Kalau sekarang malu-maluin. Oh udah maluan dulu. Beneran dulu maluan banget. Jadi kalau dilihat aku nggak suka jadi apa sih namanya center of attention ya. Jadi kayak kalau dilihatin orang banyak tuh kayak kuncup gitu. Gitu. Terus habis itu kalo akhirnya nggak kayak, sekarang kayak gue kenapa? Terus habis itu di stop tuh sama mama, ya udah enggak. Terus 12 tahun ada masalah ekonomi. Jadi memang papa sudah tidak lagi membiayai. Terus mama juga ada hutang, jadi harus menjual rumah, gitu. Rumah mobil peninggalan papa. Jadi dari situ ngontrak. Nah, dari ngontrak itu aku kira itu rumah beli waktu masih kecil, ternyata ngontrak. Nah, dari situ ya timbullah si pikiran sok-sok dewasa ini kayak berarti memang saya yang harus kerja kali ya gitu. Umur dari 12 tahun. Wow. Gitu. Jadi dari situ itu mulailah casting iklan dulu gitu-gitu. Terus setelah 70 casting iklan baru keterima satu gitu. Itu kamu 12 tahun mikir gitu tuh ada yang ngomong ke kamu seperti itu atau kamu sendiri aja mikir gue harus cari duit nih gitu? Emang mikir sendiri sih, merasa kayak karena aku merasa saat itu mama kan cuma punya aku. Jadi kayak
Terus mama juga maaf ya, maksudnya bukan lulusan sekolah tinggi. Jadi kayak kalau untuk apa namanya kerja sama orang tuh kayaknya sulit. Dan aku kan masih kecil saat itu. Yang aku punya cuman fisik nih, muka gitu kan segala macam, ya berarti memang aku harus ke dunia entertain gitu. Jadi dan aku merasanya dia cuma punya aku cuma punya dia. Ya mau gak mau ya aku yang harus bergerak gitu. Hebat banget 12 tahun mikir kayak Iya, gitu ya. alhamdulillah. Kamu berarti anak tunggal kalau gitu. Iya, anak satu-satunya. Anak satu-satunya. Anak satu-satunya. Nah, kalau boleh tahu, kamu tuh tumbuh besar sama siapa aja? Ayah, ibu, atau kakak adik nggak ada? Ayah, ibu atau Kalau ayah itu sebenarnya aku dari kecil deketnya sama ayah. Cuman umur 6 tahun itu ayah sama mama berpisah akhirnya, bercerai. Akhirnya sama mama aja sih berdua berdua? gitu. Tapi aku salvo kamu tuh ada turunan bulenya? Iya, Iya, ada. ada. Arab ada nggak? Dibilang Satu lagi tadi. Silsilah keluarga lagi kita ngomong. kalau dari papaku yang sekarang ada Ausi. Oh Ausinya, gitu. iya. Oh pantesan turunan bule. Ya papa kamu ada Iya, bulenya. iya. Makanya namanya belakangnya Curtis. Yes, ikut nama Oh. papa. Nah aku mau nanya nih, hubungan kamu sama ibu kamu tuh sebenarnya seperti apa sih? Kalau dibilang seperti apanya, kayak Tom and Jerry kali ya. Kayak gitu. Berantem terus gitu. Tapi kalau lagi sweet banget. Tapi sering Tahu nggak sih berantem. modelan yang kayak gitu kan? Aduk lajer gitu ya, ya kan? Aku baca Perancis maaf ya. Gak yin to bestie. yang gitu. Tapi yang dan yang kayak Bres gitu. Tapi kalau lagi deket sweet banget. Kalau lagi berantem gebras. Oh gebrus iya. Gitu. Iya kebanyakan ini sih kalau pas kecilnya aku yang kayak dengerin aja sih yang lawan cuman mulai umur dewasa. 19, 17, 18 tuh mulai melawan sedikit demi sedikit kayak apaan sih mah gitu paling. Jadi berantem. Jadi kencang sama kencang. Oh, oke. Nah, sekarang kamu tinggal sama siapa berarti? Aku tinggal sama om sama tanteku. Oh, om sama tante. Oh, berarti Iya. keluarga semuanya ada di sini. Keluarga mana nih? Tadi kan om tante ada. Berarti kamu ada keluarganya selain ibu kamu dong. Berarti. Iya keluarga ibu sih aku sama ibu sih. Kalau aku sama om sama tanteku aja. Oh, di bertiga sekarang. Gimana caranya kamu memenuhi kebutuhan kamu sekarang mulai dari kontrakan sampai kebutuhan sehari-hari? Karena kamu kan sendiri lah ya berarti ya gitu. Kalau awal mulanya itu yang dari aku bangun mau jajan itu, aku kan punya rice bowl sama risol. Dari situ sih, dari mulainya itu, mulai tuh untuk membiayai hidup. Tadinya kan sebelumnya aku pengangguran, jadi nggak ada kerjaan. Endorse pun nggak ada yang masuk, terus juga kan berat badanku naik ya, jadi nggak bisa ke dunia entertain aja saat itu gitu. Jadi bangunlah si mau jajan ini dari papa yang ngasih modal. Gitu. Papaku udah gak ngasih uang dari umur aku 12 tahun. Baru ngasih lagi kemarin dan itu pertama kali yang masuk ke rekeningku langsung gitu. Sebelumnya? Gak tahu. Iya, gak tahu. Makanya kan aku harus kerja kan dari kecil. Kamu tapi sama papa kamu berarti hubungannya baik-baik aja Tadinya enggak karena tadinya lebih ke apa ya wajar ya namanya anak kecil kan umur 12 tahun ngerasa kayak masa gue masih kecil harus kerja kan gue maunya sekolah maunya main-main les gitu kan terus kayak gue harus kerja bla 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 ya, lebih ke hubungannya nggak baik-baik aja sih kadang-kadang video call tapi akunya nggak kayak akunya marah aja gitu gak sama mau, dia gak mau gitu. Tapi masih berkomunikasi terus gak pernah putus komunikasi? putus akhirnya akhirnya putus. Berapa lama kalau boleh tahu? Aku pokoknya baru chattingan sama papa tuh di umur kemarin saat aku pulang kampung. Aku kan sempat pulang kampung. Di mana? Lampung, kampungnya tanteku. Oh oke. Aku sempat istirahat di sana, terus juga mungkin aku kayak foto-foto pemandangan, terus dia mulai ngechat lagi gitu. Awalnya aku balasnya masih singkat-singkat sih. Terus akhirnya dia minta maaf gitu. Dia minta maaf sebagai papa gitu, sebagai ayah. Dia bilang maaf udah menjadi bapak yang gagal, udah ninggalin sendirian. Jadi kamu harus kerja dari kecil. Jadi dari situ aku ngebuka hati lagi kayak ya udahlah it's okay. Namanya manusia kan. Kan aku juga nggak tahu dia di sana gimana. Dia sendiri Papa pula. kamu di mana? Di London sekarang. Oh jauh. Jauh banget. Gitu. Tapi kamu gak ketemu Dari umur 6 tahun. Kalau nggak ketemu dari umur 6 tahun. 6 tahun? Sampai hari ini. Berarti berbelas-belas tahun. tahun itu gak ketemu? Enggak.
Pengen nyamperin papa nggak ke sana? Dibilang apa ya Kak, mungkin karena aku deketnya kecil ya. Jadi aku kan berarti growing up nggak ada sosok papa kan. Jadi kayak aku lebih mikir gini, kalau aku ketemu dia sekarang aku awkward gak ya gitu. Karena Oh ketemunya ya, aku masih udah kecil posisi banget. dewasa nih Iya. gitu. Terus papa juga udah posisi yang usia berlanjut gitu kan. Jadi kayaknya aku bakal awkward banget deh ketemu dia. Kayaknya yang tadinya aku pikir aku bakal nangis-nangis kangen, tapi lebih kayaknya aneh gak sih gitu. Jadi kayak orang asing gitu ya? Iya bener, aku ngerasanya gitu. Jadi aku malah kayaknya kalau disuruh ketemu papa sekarang pun aku belum mau deh. Belum siap Belum kali siap, ya. kayak aku belum siap akunya Heeh. takut dia kecewa gitu loh ketemu aku. Kok lu nggak Iya. excited, kok lu nggak gitu. Tapi masih mikirin itu ya, kamu hebat juga ya. Masih Maksudnya masih bukan dong. mikirin diri kamunya, kamu tapi mikirin papa kamunya gimana Iya gitu. iya. Kalau boleh tahu, Mm-mm. eh, mulai transfer lagi itu biaya kamu berapa? Aku waktu itu, jadi sebenarnya aku kan nggak minta uang sama dia kan, jadi aku cuman sharing kayak aku ada ide bisnis nih, kira-kira aku lagi nyari investor gitu, kira-kira menurut Dedi gimana. Terus dia kayak kenapa nggak aku aja, aku bisa kok, tapi harus ngajuin proposal dulu. Itu aku ngajuin proposal Kak, jadi bukan Serius asal gitu? dikasih. Iya 2 kali. Jadi yang proposal pertama direvisi, yang kedua baru diterima. Jadi tidak, maksudnya gimana ya, dia bukan tipe yang bapak yang ya dulu anak gue Asik. tolongin gitu. Heeh. Enggak ada special treatment kayak gitu, enggak. Itu nominalnya di 10 juta. 10 juta. 10 juta. Nah setelah itu kamu dikasih dibiayai per bulan Oh lagi? enggak dong. Enggak. Itu makanya aku bilang itu jadi uang pertama yang masuk ke rekening, mungkin bisa jadi yang terakhir juga. Oh aku pikir dibiayain habis itu. Tidak. Oh Tidak. enggak. Enggak. Ya Allah. Oke. Jangan terharu ya. Nah, ya, emang aku kalau ngomong gini emang suka agak ngelek karena aku suka membayangkan. Aku pikir dibiayain lagi gitu. Tadi aku mau nanya, kamu kan berhenti di entertain tuh. Berarti kamu mulai berhenti dari kapan? Mulai sebenarnya kalau berhenti karena sengaja enggak. Mm-mm. Lebih ke karena banyak faktor masalah aja yang terjadi. Terus juga tambah physically yang berubah sangat drastis. Jadi kalau dibilang terakhir aku itu sinetron 2021. Berarti ya hampir 4 tahun yang Hampir lalu 4 tahun ya. yang lalu. 2021 itu pun 2021 awalan atau akhiran gitu, aku lupa. Jadi selama hampir 4 tahun itu kamu menjalani bisnis. Iya, enggak, aku tuh pengangguran dulu. Berapa lama? Segitu lama. Aku cuman hidup dari apa? Kayak banyak kayak orang baik yang mau ngasih aja gitu. Kayak tal aku Serius? ada rezeki ini buat kamu gitu. Dari situ aku hidup. Misalnya aku dikasih 2 juta gitu ya. Dari 2 juta ini aku harus bertahan mungkin selama sebulan gitu. Gimana Ya caranya itu Allah. urusan aku gitu. Ya Gitu. Allah. Iya, sampai pernah Kak aku ada kejadian apa orang baik itu tiba-tiba pergi ya. Mungkin ada masalah atau gimana gitu ya. Terus aku tuh sampai ngojek, tau gak? Percaya nggak aku pernah ngojek? Serius? Serius, demi Tuhan. Ngojek motor? Ngojek motor. Berapa lama? Percaya nggak sih? Ah, Sumpah aku pernah sampai ngojek motor karena ya besok udah nggak ada uang makan kan listrik juga harus dibayar gitu kan. Terus juga aku waktu itu maksudnya pakai handphone, bukan handphone yang bagus yang bisa ngonten-ngonten gitu, pakai handphone yang paling cuma harga 600 700 gitu. Jadi kayak bisa ya udahlah. Terus juga ada salah satu kerabatku yang ngojek, jadi kayak mau dong gue gitu. Ngojek aku, tapi nggak lama sih, 2 mingguan atau 3 mingguan gitu. terus kamu cara bertahan hidupnya gimana selain maksudnya ada orang baik gitu, terus kamu menjalani hidup kamu gimana di umur kamu yang masih belasan berarti? Iya belasan. Ya apa ya Kak, aku tuh tipe yang memang akan melakukan cara apapun untuk bertahan hidup sih kalau aku. Hebat Gitu. sih kamu sih. Jadi kalau aku tuh tipenya bukan yang malu atau gengsi gitu. Kalau Gengsi gue ya. harus ngojek ya gue nggak apa-apa ngojek kalau gue terima gitu. Itu posisinya kamu udah tinggal sendiri? Masih sama mama waktu itu. Masih sama mama? Berarti uang yang dikasih dari orang baik itu kamu pakai untuk hidup berdua? Iya, kayak bayar kontrakan, bayar listrik, terus juga ngasih mamaku juga, terus makan, ongkos gitu-gitu Buat berdua? buat berdua. Jadi memang kan banyak yang ngomong ya, kayak mungkin banyak yang kayak emang biayanya kan cuma sama mama nggak banyak gitu kan. Tapi kan aku nggak rumah sendiri Kak. Iya. Aku harus pindah beberapa tempat untuk cari yang istilahnya masih bisa aku sanggupi untuk aku biayai gitu kan.
ya belum listrik, belum makannya Kak tiap hari, belum Iya. istilahnya kan ongkos aku bolak-balik. Kadang kan waktu itu aku sempat jadi asuransi juga, aku sempat Oh jualan sempat. asuransi juga. Jadi kayak bolak-balik Jakarta, Bogor gitu harus naik kereta gitu-gitu kan harus nyari uangnya gitu Iya loh. benar, ongkos juga kan Iya, jadi lumayan. kalau dibilang ya biaya hidupnya juga besar sih lumayan gitu. Dan aku malah bersyukur aku nggak punya adik. Kalau aku punya adik Lebih juga beban kasihan lagi, adekku. kasihan. Nggak bisa aku sekolahin tinggi kan Iya benar. gitu. Nah pas kamu ngojek ada nggak orang yang kenal sama kamu? Enggak sih Kak, karena posisinya saat itu memang kan aku kalau orang ojek kan memang harus pakai helm Iya, terus oh ya. iya, heeh. Jadi kayak alhamdulillahnya enggak, dan mungkin karena aku berat badannya juga sudah berubah gitu. Jadi nggak ada yang kenalin sih, enggak sih. Nah di titik apa kamu langsung ngerasa kayak oke gue harus bangkit nih, gue nggak bisa Mm-mm. kayak gini terus gitu. Iya ya, selang ada beberapa masalah itu kan aku 2023 itu kan sempat ada gagal nikah juga gitu kan. Sempat Oke. ada masalah sama keluarga yang akhirnya aku angkat kaki dari rumah Hmm. kayak gitu-gitu kan. Hmm. Itu mulai itu aku sempat numpang sama sahabatku juga Hmm. karena aku nggak, ya istilahnya angkat kaki dari rumah kan nggak tahu mau kemana gitu Hmm. kan. Terus sahabatku itu baik banget nawarin tinggal di rumah dia. Akhirnya bla bla bla, tanteku sama omku reach out nih Hmm. kayak, kamu di mana, ayo kita, aku mau tanya kabar kamu di mana sekarang gitu Hmm. kan. Ketemu sama mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk, mereka kan tinggal di 3 petak gitu ya, Hmm. kayak kontrakan gitu. Oke. Mereka ngeliat keadaan aku tuh udah bengong-bengong nggak bisa diajak ngomong gitu Kak. Jadi kayak mereka yang kepikiran gitu loh, ini anak kalau tinggal sendiri kayaknya hancur Gimana? nih gitu kan. Heeh. Karena banyak banget bertubi-tubi masalah yang gak selesai-selesai. Hmm. Akhirnya kayak udah nggak apa-apa 3 petak tinggal sama kita aja gitu. Terus akhirnya aku tinggal sama mereka, bla bla bla, singkat cerita, aku pulang kampung, ikut pulang kampung itu. Hmm. Di kampung itu aku istirahat 5 bulan, bener-bener nggak ngapa-ngapain, kerjaanku cuma makan, tidur, bangun, mandi juga 3 hari sekali, bener-bener yang ya emang apa mungkin capek kali ya Capek dan gitu. stres kali Stres ya, banget gitu stres. ya, Heeh. kayak aku harus ngapain ya Heeh. gitu. Heeh. Akhirnya titik baliknya, waktu di Lampung tuh aku udah merasa aku udah 5 bulan di sana nggak ngapa-ngapain. Hmm. Terus aku yang kayak tante sama omku yang kayak, nggak apa-apa kamu istirahat aja dulu kalau belum siap bla bla bla. Terus aku bilang tapi kalau aku biarin diriku kayak gitu terus, kayak aku nggak bakal siap terus deh. Sampai Aku bakal kapan gitu? depression ini bakal kayak menang Makin mencekam terus, gitu. Heeh. kayak gitu kan. Akhirnya kayak ya udah deh aku harus ngelakuin sesuatu nih. Nekat lah aku ke Jakarta lagi sama om sama tanteku tinggal di petakan itu. Akhirnya dari situ kita kayak diskusi gitu loh. Heeh. Aku kan ulang tahun ceritanya nih pas pindah. Heeh. Nah, itu banyak kan yang ngasih kado Heeh. uang Heeh. 300 ribu lah, 2 juta gitu-gitu kan. Heeh. Ini uang gimana caranya bisa kita bertahan hidup sampai ke depan. Heeh. Nah kita nggak boleh nih Kak minta tolong terus. Kira-kira apa nih ya, kita sharing lah. Karena papaku juga menyetujui aku untuk mau memberikan bantuan uang. Jadi kita kayak diskusi kita bangun apa nih. Karena aku nggak ada jiwa bisnis dari kecil. Aku kerjanya kan syuting gitu kan. Akhirnya tanteku yang kayak aku bisa masak, ya udah kita bikin aja. Terus yang satu aku bisa nih nganter-nganter pesanan kemana, segala Oh. macem kita bikin aja. Ntar kita promoin buat pengajian, buat acara apa. Terus oh iya aku ada dananya nih gitu. Tapi akhirnya kita ngajuin lah tuh proposal ke bokap, dan akhirnya cair, kita bangun lah sih mau jajan yang sekarang, Oh berarti risol dan bersama rice bowl. tante sama Sama om. om bertiga. Berarti saat itu om tante juga gak ada kerjaan apa-apa? Ada tanteku tuh perawat. Oh oke. Dia perawat bidan gitu kan. Heeh. Jadi yang waktu itu saat aku nggak kerja yang membiayai dia. Cuman kan aku tipenya Oh. gimana ya Kak, kayak maksudnya ya memang dia keluarga, maksudnya ya nggak apa-apa dia membiayai juga karena dia juga tidak keberatan sama sekali gitu. Tapi kan aku yang kayak, ya masa gue nggak ngapa-ngapain Iya sih mau gitu, sampai masa kapan? Kamu juga gak suka kali gak nggak suka ngapa-ngapain. gitu, kayak nggak tega juga ngelihat dia yang kerja terus-terusan, terus Iya. omku yang freelance terus, kerja sana sini ngedit segala macem gitu kan. Kayak mereka, aku nggak ada kerjaan banget lagi, ngapain ya gitu. Ya itulah terjadi diskusi, akhirnya kakakku resign, omku juga fokus ke kita, bertiga kita rundingin, akhirnya bangun sekarang mau jajan itu gitu. Jadi dari hari itu sampai sekarang kamu tinggal sama Om dan om tante, tante kamu. yes gitu. Di saat sulit-sulit kamu, siapa yang ada buat kamu selalu? Sahabatku, om sama tanteku sih. Sahabat Sama kamu sih satu. satu orang baik yang aku bilang yang selalu nolongin masalah uang ini gitu. Sahabat kamu satu orang ini Sahabat aku satu yang orang selalu ini. ada buat kamu. Selalu ada buat aku sampai hari ini. Sampai hari Sampai di hari ini. hari-hari susah kamu lagi terpuruk, mereka Iya, selalu ada. selalu ada. Kalau mereka nonton kamu mau ngomong apa sama mereka? Orang baik dan sahabat kamu ini. Aku mau bilang apa ya?
makasih banget sih, karena mungkin kalau tanpa support kalian kayaknya aku udah nyerah aja sih sama hidup gitu. Jadi karena menurutku support system di keliling kita itu sangat penting sih Kak. Benar. Jadi eh sekeliling lingkungan kita itu sangat pengaruh loh dalam hidup kita. Jadi kayak aku bersyukur banget aku dikelilingin sama kalian yang kayak sangat amat positif, yang sangat percaya bahwa aku tuh bakal bangkit lagi gitu, bahwa aku tuh anak yang luar biasa baik gitu. Jadi aku bakal panjatin syukur dan terima kasih banget sih selama hidupku buat kalian gitu. Karena selalu ada buat kamu. Iya gitu. Kelihatan ya orang kalau kamu lagi terpuruk, siapa yang ada buat kamu, siapa yang pergi dari kamu ya. Betul. Yang mendampingi sekali. kamu gitu. Betul, Dulu kan betul. kamu nih artis aktif ini ya. Terus sempat terpuruk karena ada permasalahan sama ibu dan ekonomi. Sampai kamu harus jualan dan merintis tadi yang kamu bilang. Sekarang kamu udah mulai bangkit lagi. Amin, alhamdulillah. Bismillah. Amin, Ya, bismillah, amin. bismillah, bismillah. Udah diundang ke berbagai program. Ya Amin. udah lebih banyak Alhamdulillah, iya, pekerjaan job, iya, gitu ya. pekerjaan. Semoga makin lancar ya. Amin, Aku semoga doain bukan buat karena kamu. viral sementara ya Kak. Semoga lancar terus ya. Amin, Kamu orang amin. baik. Orang baik selalu Amin, ditolong sama amin, Tuhan. amin, Masya Allah. Bismillah. Amin. Endorse juga udah mulai jalan lagi. Amin, amin. Mungkin jawaban doa kamu selama ini. Iya, betul. Gimana perasaannya? Lebih ke happy sih. Merasa berhasil sama diri sendiri kayak Kadang-kadang makasih sama diri sendiri. kadang-kadang gini loh Kak, kadang-kadang ada sisi ngerasa bersalah. Harus viral sebegininya gitu. Maksudnya aku kadang-kadang ngerasa bersalah yang kayak viralnya jelek banget ya gitu, atau viralnya kayak problematik banget nih aku gitu. Cuman ya itu Kak, balik lagi, kadang-kadang sisi positifnya datang tuh dari sisi negatif, datang yang kayak tapi kan ini jalan Tuhan, Bener. kita Jalan nggak ada Tuhan yang nggak ada yang tahu tahu. gitu. Kayak ini jalan yang Allah kasih gitu. Iya. Kayak ya kalau Allah maunya begini mau gimana, kita Iya. sebagai manusia harusnya bersyukur aja Benar, gitu kan. benar. Jadi kayak lebih ke ya udah aku banyakin bersyukur, banyakin ngelihat reflection ke diriku sendiri juga, apa yang kurang, apa yang menyakiti orang, lebih banyak minta maaf juga sama orang kalau misal ada salah kata atau sikap yang disengaja maupun enggak. Kayak lebih apa ya, lebih ke berterima kasih ke diri sendiri bahwa ya ini semua ya lu bisa sampai di titik ini loh Tal gitu. Kamu dewasa banget ya di Setelah umur semuanya. segini ya. Makasih Umur banget loh 22 ya. tahun dewasa Masa banget. sih? Iyalah. Aku sampai tertegun. Di hidup kamu yang kamu laluin yang sulit ini. Di mana titik kamu merasa bersyukur? Tapi di masa sulit itu ya, di kamu kayak gila gue lagi ngerasa down banget, gue ngerasa capek banget, tapi apa yang membuat kamu bersyukur di saat-saat itu? Kalau awalnya tuh aku apa ya Kak, aku bukan sempat marah sih, lebih sempat kayak bertanya-tanya sama Tuhan. Kenapa ya aku nih yang harus menjalani ini gitu, walaupun memang Tuhan selalu memilih orang-orang yang tertentu untuk menjalani ujian-ujian hidup gitu kan. Tapi kalau dibilang rasa syukurnya, aku itu memang aku kayak berhenti gitu loh Kak. Jadi aku kan dulu sering maksudnya pergaulan yang Allah benci lah gitu. Kayak minum-minuman alkohol, ngerokok, gitu-gitu segala macem. Di satu malam aku kayak mungkin ini salah satu teguran dari Tuhan juga kali ya. Kayak semua jalan disulitin gitu aku merasanya. Mungkin karena aku terlalu banyak kecewain dia, jadi kayak di satu malam aku ngerasa dia touch hati aku banget. Dia nge-touch hati aku banget gitu, kayak kayaknya udah stop Tal. Itu lo serahin aja hidup lo, diri lo sama gue. Aku ngerasanya gitu. Serahin aja dirimu sama aku yang akan ngatur semuanya. Kamu tinggal percaya gitu. Kamu tinggal jalanin, ikhlasin, legowo, sabar. Karena aku yang tahu waktunya kapan gitu. Jadi itu saat malam itu akhirnya aku berhenti merokok, aku berhenti ke klub, jauh-jauhin teman-temanku yang masih mabok-mabok segala macem. Ya aku udah balik aja, aku fokus ke diriku sendiri, fokus ke Tuhan, fokus ke om dan tanteku yang ada di sekitarku saat itu, sama ya sahabatku juga. Jadi ya lebih membenahi diri di malam itu, berusaha terima semuanya aja, dari bangun mau jajan dari jalan kaki setiap hari, terus bolak-balik gitu, karena aku buka pagi sore, hujan-hujanan segala macem, masak bangun jam 2 pagi, malam segala macem gitu-gitu. Jadi pas dari situ ya aku berserah, mulai kayak aku jalanin aja deh, apa aja aku terima aja, nanti biar kamu yang ngatur gitu. Hebat, mungkin jalan Allah Ya tuh ini. alhamdulillah mungkin ya ini semua jawabannya dari Allah gitu. Aku tapi kepikiran kamu kan kerja dari kecil ya.
Terus uang kamu tuh kemana? Oh ditanya kenapa lagi kalau Ya kan, suka gitu kan, blank tiba-tiba bener-bener. cocot. Lazim, ada aja nih orang mau serius, kenapa sih talinya? Pengen lagi nggak nih tali, langsung ke gue. Iya kalau ditanya kemana, memang dari kecil kan aku tuh baru megang ATM kan di umur 18-19 kan. Jadi kalau dibilang ditanya kemana, dulu memang dari kecil megang mama. Jadi kalau aku selalu jawabnya coba ditanya yang bersangkutan aja gitu, karena aku nggak mau, istilahnya nggak mau di sini aku kesannya kayak menjelekkan gitu ya. Kayak boleh ditanya ke yang bersangkutan aja. Mungkin kita positifnya gini ya, mungkin buat biaya hidup Iya. atau buat apa, keperluan apa gitu ya. Kamu nggak pernah tahu uang kamu selama ini? Nggak pernah. Berarti baru sekarang kamu megang uang kamu sendiri? Baru sekarang, iya. Baru sekarang. Jadi selama kamu kerja dulu, FTV semua itu kamu nggak tahu uang kamu? Enggak tahu. Tapi kalau dulu kamu pengen beli apa, namanya anak kecil ya, pengen beli apa gitu beliin, boleh? Aku nggak pernah punya itu sih, maksudnya kayak nggak pernah punya, iya aku mau beli ini dong gitu, aku mau beli ini, Nggak pernah? nggak pernah jadi anak yang kayak gitu sih. Aku Jadi tipenya gimana? ya kayak kalau misalnya ada perlu baju baru ya yang ngurusin mama gitu, nih habis dibeliin baju, habis dibeliin ini, habis dibeliin itu gitu. Kayak mainan gitu, atau apa ya, umur remaja itu tuh apa ya pengennya? Misalnya apa kayak sebuah barang perintilan atau apa gitu, nggak pernah mau? Nggak pernah Enggak minta? sih, enggak. Aku tuh pernah pas aku punya ATM itu aku dikasih budget nih 1 juta setiap FTV buat dijajanin, tapi uang itu nggak boleh ditabung. Jadi entah kenapa dia kayak, ini lo bawa 1 juta terserah mau ngabisin, tapi buat naktir saudara kek, buat apa gitu. Maksudnya aku bukan jadi anak yang kayak, iya aku mau misalnya kayak mau tas itu dong gitu. Enggak pernah jadi anak yang kayak gitu sih. Udah aja nurut, udah aja Udah kerja aja iya, gitu. gitu. Ya kalau perlu tas baru ya silahkan kamu yang beli, aku mah nggak beli gitu. Oh gitu. Apa ya, agak pelit kali ya sama diri sendiri gitu kali ya. Nggak kepikiran kali sebenarnya. Maybe. Ya lebih nggak Karena kepikiran. saking kerjanya terus gitu Kayak kali udah ya. deh nggak kepikiran kebutuhan sendiri, kayak pengen apa mungkin gitu kan. Enggak Udah sih. kerja aja terus Kerja gitu. aja terus. Kamu juga, Talita, kamu kan sekarang banyak nih dapat support dari netizen ya kan. Iya. Kamu suka bacain komen-komen nggak? Iya, Suka aku suka banget. Aku masih balesin DM kadang-kadang satu-satu. liatin Gitu. DM. Kalau komen-komen kamu balesin nggak satu-satu? Kalau kebaca aku balesin pasti. Ada nggak komen atau DM yang buat kamu terharu banget? Ada lagi. Ada apa? Ada banget. Lebih kayak Kak, aku habis nangis-nangis tadi nonton kamu gitu kan. Mungkin aku kalau jadi kamu aku nggak akan kuat. Kayak kamu hebat banget Kak. Pokoknya ini yang aku paling inget ya kata-kata dari netizen. Pokoknya sekarang kamu nggak sendirian. Kamu punya kita yang nemenin kamu nanti sampai di atas lagi. Kita yang bakal support terus. Kamu tinggal udah sekarang kamu meniti karir, fokus sama karir kamu Kak. Kalau ada masalah langsung bocorin ke kita biar kita yang ngurusin gitu. Keren, udah punya pasukan langsung ya. Langsung Pasukan punya. jurtis. Ya kan, langsung punya pasukan. Tapi seneng ya gitu, kayak gue seneng gak banget. sendiri Iya, nih, finally gitu. aku udah ada di reach. Jadi dulu aku tuh punya fear of abandonment Kak. Jadi aku takut banget ditinggal sama orang-orang sekitar aku, makanya tanpa sadar kadang aku suka maafin aku ya kalau aku terlalu galak, maafin aku ya jangan tinggalin gue ya, kayak gitu-gitu. Trauma kali ya. Jadi pas sekarang tuh di fase yang gila, gue sekarang udah gak takut ditinggalin loh, karena udah banyak banget yang nemenin gitu sekarang. Banyak yang mendukung kamu. Betul gitu. Mungkin jadi inspirasi juga sekarang kamu buat orang-orang di luar sana. Amin, Masya Allah. Kan banyak doa-doa baik buat kamu. Semoga Amin, Allah ijabah semoga buat. dikabul. Amin. Ya udahlah, ibu-ibu ini ntar nangis lagi. Ntar dulu. Repot lah kalau ibu-ibu gini jadi host. Ini nanti kita. Tuh kan tanpa baca jadi beneran loh gue. Sebentar dulu. Zen. Repot nih host kayak gini nih. Gimana sih? Gimana sih gue? Sumpah aku nungguin banget dia baca. Aku nungguin kakak banget baca. Nanti kita nengnong ninggung. Oke, aku bisa. Oke, karena aku dengar juga dulu kamu sampai pernah nunggak token listrik. Nunggak sih enggak, lebih ke ada zaman susahnya itu aku sampai nggak bisa beli listrik.
Jadi kadang kosanku sama mama itu suka mati seminggu. Jadi kalau tidur kamar pintu kosan itu dibuka gitu biar ada angin-angin. Ya Allah. Aku nunggak kosan 6 bulan gak bayar. Sampai kayak gitu, sampai ada titik yang kita udah nggak ada uang lagi kan, listrik mati. Itu kita, kalau kakak tahu, celana jeans kan suka ada di lemari tuh, itu kita rogohin satu-satu kantongnya buat nemuin 5.000, 10.000. Itu ntar beli keripik singkong ke depan, nanti beli keripik singkong misalnya yang original gitu, harganya kan goceng ya. Terus nanti nasinya aku minta sama yang punya kosan, terus kita makan pakai itu, nasi sama singkong itu berdua gitu. Ya Allah. Iya, ada di titik itu pernah. Hah? Gak ada listrik seminggu gimana? Nggak ngerti ya, emang sudah, karena mungkin waktu itu udah terbiasa aja sih. Jadi ya itu nggak tidur pakai AC paling, terus kalau ke kamar mandi ya dibuka pintunya gitu. Biar ada lampu-lampu dikit gitu, biar nggak gelap-gelap banget gitu. Ya Allah, umur berapa itu? Itu aku umur 13-14 kayaknya. 13-14 tahun? Kayaknya gitu. Ya Allah. Ya saat itu aku nggak kerja, nggak ada kerjaan. Lagi gak ada kerjaan. Setelah sinetron mungkin kurang menjual kali akunya ya, jadi nggak dipanggil gitu. Kosong berapa ya, hampir setahun aku kosong kerjaan gitu. Berarti saat itu benar-benar kayak nggak ada tabungan ya? Nggak ada. Ini setelah kamu melewati dinamika kehidupan kamu, makna apa sih yang bisa kamu ambil, pelajaran apa sih yang bisa kamu ambil? Pelajaran yang aku ambil selalu aku kasih tahu juga ke orang-orang, mungkin di luar sana kan banyak yang ngerasain ya. Aku selalu bilang, aku selalu percaya dalam diriku sendiri Kak, bahwa keadaanku yang sekarang saat itu ya, keadaanku yang sekarang itu bukan keadaan yang selamanya gitu. Memang Tuhan pasti akan memberikan ujian dalam hidup kita, dan mungkin memang saat itu ujian itu yang harus aku jalanin gitu. Jadi aku selalu mikir, apa yang gue alamin sekarang itu pasti akan berbuah pada nantinya gitu. Pasti Tuhan sedang menciptakan suatu hal yang sangat indah di depannya gitu. Jadi sama yang kedua itu, pedomannya aku selalu serahin aja semuanya sama Tuhan. Intinya itu. Kamu berpegang teguh sama itu iya, aja udah ya. Berpegang teguh sama itu, karena kita manusia cuma bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan gitu kan. Kita usahanya segila-gilaan, tapi kalau kata Tuhan ini belum waktunya. Itu bukan buat kamu gitu ya. Aku juga selalu mikirnya gini, mungkin kalau aku lagi diajak susah nih sama Tuhan, dikasih susah gitu ya, mungkin lagi diganti sama orang rezekinya. Mungkin ada rezeki orang yang dari susah dia tiba-tiba jadi alhamdulillahirobbilalamin rezekinya, dan mungkin memang harus aku yang mengorbankan, dan aku nggak masalah. Aku selalu menjalani dengan ya udahlah, it's okay. Gimana caranya, pokoknya gue bertahan hidup aja gitu. Masya Allah. Ini ngajarin kamu siapa sih? Yang ngajarin kamu siapa? Yang ngajarin aku beban hidup ya, kayaknya kehidupan. Mikir gitu. sendiri gitu. Iya, alhamdulillahnya, masya Allah. Alhamdulillah ya. Kalau aku jadi kamu sih, nauzubillah, aku nggak tahu sih nggak mungkin jadi kayak kamu. Kayaknya udah mikirnya mungkin nggak mungkin kayak begitu kayaknya ya. Ya itu mungkin Allah ngasih suatu keadaan sama orang yang kuat ya. Iya, itu orang-orang tertentu tadi itu. Amin, masya Allah. Makanya kamu bisa tetap berpikir kayak gini, eling gitu, bahasa Perancisnya eling. Ya kan, susah loh menjadi orang eling dalam keadaan kayak begitu. Maksudnya tuh nggak gampang sama sekali. Gue aja kadang-kadang anak sakit dikit udah nggak eling, jadi mikir. Tapi ada, aku momen gak elingnya ada. Cuman ya balik ke eling lagi. Tapi kamu berada di sini tuh eling loh, Talita. Eling banget. Bisa mikir gitu tuh eling, itu sebuah keelingan. Bener. Sebuah keelingan. Iya. Bisa menjalani kehidupan dengan punya pikiran gitu kan, itu kan. Aku makanya juga tadi mikir gimana caranya nih orang bisa mikir kayak begini, keadaan kayak begitu gitu. Kadang-kadang suka tertohok. Kamu kan tumbuh besarnya sama ibu ya, manggilnya apa ibu? Mama? Mami. Tumbuh besarnya sama mami. Apa kenangan masa kecil yang paling melekat di ingatan kamu? Sama mamaku? Apa ya? Lebih ke apa ya? Mungkin pernah berjuang bareng sih sama mama. Lebih ke situ sih. Lebih ke dia waktu itu yang nemenin aku masa-masa saat berjuang, saat sampai aku iklan casting iklan itu sampai nggak punya ongkos jalan kaki sama dia dari Kemang ke Pejaten bolak-balik gitu tuh casting gitu.
belum tentu keterima kan kalau castingnya. Iya. Kayak gitu-gitu banyak ya, momen-momen yang paling aku ingat momen-momen kayak gitu sih. Kalau boleh milih satu pelajaran hidup yang paling besar dari mami kamu apa? Hmm, apa ya pelajaran hidupnya? Jadi apa ya Kak? Jangan nyerah aja kali ya sama Jangan nyerah. kehidupan. Pokoknya ya jangan kalah deh sama omongan orang atau misalnya malu dan gengsi kalian gitu untuk bertahan hidup. Kayak gitu sih, lebih ke hal seperti itu karena orang akan punya 100 cara untuk jatuhin kamu, tapi kamu harus punya 1000 cara untuk bangkit dari kehidupan gitu. Tentang bertahan itu kamu dapat 1000 kamu. Iya, Ada bisa. momen sulit yang berhasil kamu laluin berkat nasihat ibu nggak? Mami nggak? Hmm, dengan apa ya? Bingung juga kalau ditanya. Terlalu ini ya. Kita ganti aja lah kalau bingung. Karena juga aku kalau tanya suka bingung kok sama. Heeh, Nggak apa-apa, nggak aku kayak masalah. bingung menjabarkan katanya gitu loh. Ya, aku juga suka Bingung. kayak gitu. Aku yang masih nempel di otak tadi lagi mikirin kehidupan kamu yang lalu. Nih, masih nggak maju-maju otak gue seperti biasa ya, Masih stuck ya, Besti. say gitu ya. Masih stuck ya tadi otak gue tuh nggak maju-maju, dia masih di belakang sini nih. Aku suka kayak gitu emang kalau mikirin orang kayak diam di situ muter-muter di situ gitu. Emang suka kayak gitu. Kalau Besti udah tahu kan. Kalau kamu bisa menggambarkan ibu kamu dengan 3 kata, apa yang kamu pilih dan kenapa? Menggambarkan terima kasih, maaf, dan terima kasih, maaf, dan keren sih. Dan keren, kenapa? Heeh. Nggak kepikiran kata-katanya. Keren, kenapa? Gak kepikiran. Bagus, emang harus kayak gitu. Keluar. Eh, Bantuin mikir, lo jangan di belakang kamera doang nih, lo bantuin mikir juga. Ada nggak nih inspirasi apa? Gue juga kadang-kadang kalau tanya gitu suka bingung. iya, apa ya? Kita apa adanya aja, kita kan tuh honest. To Emang be kalau emang nggak bisa honest. mikir, maaf, terima kasih dan keren. Di otak dia itu, jangan apa jatuh, baru. Keren lah dia kan single parent juga kan. Iya Keren. benar, bisa membesarkan kamu bersama kamu, berjuang Betul, bareng. betul. Makanya keren, Makanya keren. gitu betul. Betul. Gue tuh kalau misalnya denger cerita orang tuh suka gitu tuh nyangkut mulu di otak, gak maju-maju. Nah, tanggal 22 Desember ini kan diperingati sebagai Hari Ibu, ya kan? Apa arti Hari Ibu? Apa arti Hari Ibu untuk kamu secara pribadi? Hari Ibu itu menurutku hari dimana seorang anak di seluruh dunia harus berterima kasih sama ibunya. Karena tanpa istilahnya mau gimana ya Kak, tanpa ibu kalian juga kalian gak akan bisa berdiri tegak sampai di hari ini gitu. Jadi mau aku pun punya problem sama mamaku juga, problemnya sampai hari ini mungkin belum selesai. Tapi kalau ditanya aku benci atau enggak, tidak pernah ada rasa benci, tidak pernah ada rasa kecewa, karena biar bagaimanapun dia membesarkanku seorang diri, dia menemani prosesku juga. Cuman mungkin apa ya, tidak semua cara sayangnya seorang ibu itu bisa diterima dengan anak gitu ya. Dan mungkin salah satunya kebetulan sadly-nya adalah aku di posisi itu. Jadi kalau aku mau mensarankan, maksudnya memberitahu kepada kalian semua apa sih arti hari ibu buat aku, menurutku hari yang paling bahagia sih menurutku. Seharusnya, tapi mungkin aku kurang beruntung. Jadi kalau pesanku di luar sana, di hari yang sekarang tolong deket sama ibu kalian, lebih mendekatkan hati ke hati, karena kita tidak pernah ada yang tahu jalan ke depannya seperti apa gitu. Jadi kalau bisa dimaafkan aja, biar bagaimanapun sikap ya istilahnya kita sebagai anak juga punya kekurangan, begitupun dengan orang tua. Itu gimana kitanya aja sebagai manusia bisa tidak saling memaafkan satu sama lain gitu kan. Jadi kalau dibilang arti hari ibu buat aku kayak gimana, seharusnya menjadi hari yang bahagia untukku, tapi sadly-nya aku tidak beruntung dalam hal itu. Jadi buat kalian yang dekat sama mama kalian, yang istilahnya punya masalah sama ibu kalian, coba dideketin, coba terima kasihin dulu ibu kalian. Karena gak gampang loh jadi orang tua gitu. Walaupun memang aku belum pernah jadi orang tua, cuman ya bener istilahnya gak gampang lah, apalagi single parent di luar sana mungkin banyak ya gitu. Jadi ya kalian keren sih gitu. Tapi kalau aku boleh nanya, kamu
sekarang masih berhubungan sama mami nggak? Tidak, kebetulannya tidak. Udah berapa lama? Aku terakhir sebenarnya belum lama ya masalahnya ini terjadi. Cuman kalau dibilang terakhir chattingan itu dia sempat operasi. Terus Operasi apa? dia ada apa? Ada apa gitu permasalahan di payudaranya pokoknya gitu ya. Bukan cancer bukan, cuman apalah benjolan gitu kali ya gitu. Terus ya dia operasi. Nah, setelah operasi itu kita sempat biasa berantem kecil gitu ya. Mungkin ada kata-kata aku juga yang mungkin menyakiti dia dan ada kata-kata dia memang yang menyakitiku gitu. Jadi dari situ kita lost contact lagi gitu. Itu udah berapa lama lost contact? Sampai hari ini. Aku terakhir chattingan tuh 20 November atau 20 sebulanan. Oh, sebulanan. Sebulanan. Kalau ada satu hal yang belum kamu sempat sampein ke mami, apa yang pengen kamu katakan sekarang ke mami? Aku selalu panjatin terima kasih sih buat mamiku gitu ya, walaupun maybe kamu juga belum istilahnya ada mungkin ya itulah cara sayang kamu mungkin tidak bisa diterima di aku gitu ya, mungkin dengan kehuru-haraan sekarang, dengan kehebohan sekarang, walaupun istilahnya kita udah nggak chattingan lagi, cuman aku akan selalu setiap hari berterima kasih ke kamu karena biar bagaimanapun aku besar sampai hari ini sehat, istilahnya alhamdulillahnya cantik gitu ya, itu berkat kamu juga. Jadi aku cuma mau sampein semoga kamu sehat terus, panjang umur, bahagia, bisa menjalani hidup apa yang mungkin selama ini kamu pengen jalanin terus kehalang sama adanya aku gitu. Jadi aku cuma berharap kamu baik-baik aja sih gitu doang. Tuhan, kenapa jadi kita yang repot jadi host kok? Emang kalau bahas-bahas masalah orang tua tuh nggak bisa loh. Ini harusnya yang gini tuh penonton loh, bukan hostnya. Harusnya hostnya tuh kuat mental. Oh ini hostnya nggak kuat mental. Gak apa-apa kan kakak manusia juga. Iya, sampai garu-garu sedikit. agak ini sedikit mencari kemana nih biar kagak terlalu terharu banget gitu ya. Biar eling dulu sedikit, khusus kepala sendiri. Kalau kamu ntar jadi ibu, dalam pikiran kamu bakal menjadi ibu yang seperti apa? Atau mengambil pelajaran dari yang sekarang, kayak oke, nanti kalau gue jadi ibu, gue pengennya kayak gini, gitu. Ada nggak? Ada dong. Aku yang pertama banget, aku akan menjadi ibu yang sudah berdamai dengan masa laluku sih. Gitu. Aku tidak akan pernah menjadi ibu yang istilahnya akan memberikan pertanyaan kepada anakku kayak kenapa ibuku tuh tega banget sama aku ya. Aku nggak mau kata-kata itu keluar dari anakku. Jadi aku akan menjadi ibu yang lebih ke aku akan menjadi best friendmu. Aku akan menjadi ibumu juga, aku akan menjadi temanmu juga, aku akan menjadi everything for you, what you need I can maksudnya be that person gitu. Jadi kamu tidak kehilangan sosok ibu lagi. Istilahnya yang paling penting itu aku tidak akan menyalahkan apapun yang terjadi dalam hidupku ke anakku nanti gitu. Karena aku mau menjadi ibu yang istilahnya dicari kemana-mana tuh kayak gue harus cerita sama ibu gue gitu. Gue harus curhat nih sama ibu gue gitu. Di saat mental dia gak baik-baik aja, aku adalah orang yang pertama dia cari. Jadi aku akan menjadi ibu yang sudah berdamai dengan masa laluku sendiri. Tidak akan pernah menyalahkan kehadiran anakku. Tidak akan pernah menyalahkan keadaan karena anakku nanti gitu ya. Jadi aku akan menjadi ibu yang sudah berdamai dengan hidupku dan akan memberikan seluruh hidupku akan kuserahkan untuk anakku gitu. Oke, daripada sedih-sedih terus, gimana kalau kita akhiri dengan sesuatu yang fun? Oke, apa tuh Kak? Aku mau kasih challenge buat kamu yang lagi heads. Namanya We Listen, We Don't Judge. Oke. Sesuai dengan nama podcast kita, To Be Honest, kamu bisa jujur tentang apapun di challenge ini. Oke. Nanti kamu harus kasih 5 fakta jujur tentang kamu. Dan aku juga bakal ikutan. Makasih ya kreatifku. Tapi ingat, apapun faktanya kita gak boleh ngejudge ya. Oke. No judge, oke? Oke. Siap, kamu mulai duluan. Siapa? Aku mulai 5 fakta. Kok tadi cuma ngasih 2?
Aduh, gue juga mikir. Tar dulu. Aku dulu. Ya, kamu dulu 5. We listen, we don't judge. Sebenarnya aku tuh sebenarnya ya kayak waktu dulu kan aku suka bandel ya, mabuk-mabukan gitu-gitu ya. Sebenarnya aku nggak suka. Jadi gimana? jadi ya kan we don't judge ini. Iya benar. Ini udah nanya, Kak Gia udah nanya. Terus gimana? Ya kan katanya we don't Oh iya judge. benar. Iya, Lupa. Sebenarnya tuh aku nggak terlalu suka gitu loh. Maksudnya mabuk-mabukan gitu karena aku memang buat social butterfly aja ceritanya nggak mau ketinggalan nih gitu. Tapi kalau dibilang sebenarnya gue nggak suka lagi, gue capek banget gitu harus dugem tiap malam kayak gitu-gitu. Belum yang overnya ya kan. Repot. Belum kerja. We listen we don't judge ya. Iya benar. Ya. We just comment. We listen we don't judge ya. Jangan judge ya. Mang mulut ya Allah. Aduh. 1 tuh. 2. Loh, kakak dulu Oh, kan gitu. ganti-gantian. Ih, masa aku semua? Ketahuan. Tadinya aku mau Pasti masih ngolor mikir ya? durasi. Oke, we listen, we don't judge. Aku kadang-kadang kalau lagi ngobrol di podcast, kadang aku suka budek atau aku sebenarnya nggak ngedengar telennya ngomong apa, aku cuma ketawa hahaha, tapi aku lost. Coba bintang tamunya dari sekarang di chat kayaknya waktu itu bahas apa, coba Sebenarnya agak diulangin. banyak. Karena kayak tadi kadang-kadang gue suka kayak masih mikir sesuatu yang kayak gitu, gitu ya. otaknya nyangkut jadi nggak ada di situ gitu, masih di belakang otak gue. Tapi ini roll terus nih orang ini nih, maksa-maksa gue terus. Aduh ya buat terus ngomong. Orang masih mikir, masih mencerna, namanya juga baperan, tahu orangnya juga. Repot. Ini lagi baperan nggak? Baper. Oh, lagi baper. Terus baper emang kita anaknya kan. Iya. Aku lagi. Ya, 2. We listen, we don't judge. Sebenarnya kadang-kadang ada aja netizen yang bikin kesel sebenarnya sampai sekarang. Ada aja gitu. yang komen kayak kan aku kan waktu punya masalah nutup diri ya. Terus bener-bener teman-temanku nggak ada yang tahu nih keadaannya. Terus sekarang lagi heboh yang kayak, ih teman-temannya pada muncul lagi. Itu aku sebel tuh sama yang kayak gitu. Padahal kan maksudnya kan udah saya jelasin ya di beberapa acara, memang waktu itu gue nggak bisa minta tolong ke teman gue karena saat itu memang minder, malu gitu kan. Tahu sendiri kan gitu kan. Jadi kadang-kadang we listen we don't judge suka sebel. Gitu. Gimana tuh? We listen we don't judge ya. Iya, benar. Masih panik terku diserang lagi. Gimana sih Kak, kan kita udah support bukan? Yang support mah seneng banget, subhanallah seneng banget. Beda-bedain lah Ada itu. beda jalurnya nih sedikit miring. Aduh, 5 lagi. Gue suruh mikir sebentar. Astagfirullah. Oke. We listen we don't judge. Aku pernah Apa nih? Orang cerita dulu baru ketawa. Aku pernah kentut. Tapi aku sayang anak aku. Ih, Kalea kok kentut gak boleh gitu nah. Maaf ya Kak, Ibu maaf banget nih. Tapi Ibu malu banget Kak. Maaf ya, anak kecil dianulir kok. Maaf ya. Minta maaf tuh Ibu. Wah, berarti mulai sekarang harus dicurigain nih. Gue lagi. Orang deh kepanjangan ya kalau gue cerita. Udah deh. Aduh, lucu We listen we banget. don't judge. Ih gak boleh gitu. Aku gak ngomong lagi kok. Apa sekali aja cukup. Dude. Ada orang, gue pikir kosong. Gue pikir kosong. Dude. Ada abang-abang. Ih Kalea. Aduh. Ya Allah, Robi. Lanjut. We listen we don't judge. Ini kayak banyak yang relate deh. Apa? Aku tuh suka sengaja gak bales chat gitu loh. Ya. Aku jadi inspirasi. Kayak sengaja. Bukan sengaja sih, lebih tepatnya kayak kadang-kadang kan aku lagi scroll TikTok tuh. Terus ada notif chat masuk. Nanti Ntar aja. Terus ngerasanya udah dibalas, tiba-tiba 3 hari kemudian aku baru ingat. Oh, dalam hati. Dalam hati ceritanya. Iya. Tapi we listen we don't judge ya. Benar. Jadi gimana Itu tuh? kayak banyak yang relate. Dan banyak banget lagi yang sebel sama aku gara-gara itu. Karena Kenapa lama. sih susah banget di chatnya balasnya gitu. Karena aku balas dalam hati. Kakak juga? Aku pernah ada. Tapi nggak sering, tapi ada pernah yang kayak perasaan diketik tapi nggak kekirim kalau aku. Jadi tuh kayak udah gini, kalau nggak perasaan kayak udah balas oke, ternyata baru dibuka doang juga ada. Oh alah.
Oke. Oke, we listen, we don't judge. Kalau aku ketemu orang, aku malas nyapa, aku pura-pura teleponan. Atau aku pura-pura main handphone ke bawah nunduk aja gitu. Kayaknya juga banyak yang lihat aku loh, jangan gua doang orang, weh. Tawa-tawa. Berarti ditandain ya. Kalau kalau saya sekarang males, tau ketemu gak sih? Kakia, Kayak kalau males, kakak main handphone berarti wah Kakia nggak suka tapi sama emang gue. aku agak-agak blur juga sebenarnya. Kalau ketemu orang banyak tuh pusing nggak bisa ngeliat orang. Tapi kalau ngeliat orang, dah malas banget tuh orang. Set. Nah, atau kayak Tapi halo, pernah ada momen gitu. ada. Terus gue nggak teleponan. Kepo banget. Gue nyalain dulu nih biar nggak kayak di sinetron, nggak kebalik nggak apa. Gue telepon laki gue misalnya, diam aku mau ngomong, iya halo. Atau aku nyalain terus ya halo gitu. Aduh. Ya. Tapi sama yang mau aku bilang selanjutnya sama ke telepon juga sama. Apa? sebenarnya. We listen we don't judge. Aku sering banget nyuruh sahabatku pura-pura telepon, tolong pulang sekarang juga karena gue malas banget nongkrong sama orang itu. Itu pernah lagi? Pernah? Iya bener. Relate dong. Aku anak aku Kayak, yang please telepon gue sekarang 5 menit dari 5 atau menit chat. dari sekarang Kalau gitu. nggak chat gitu kan. Lo di mana? Pulang sekarang gitu. Sorry ya sahabat gue. Iya bener. Maaf ya, we listen we Udah. don't judge Dia ya. ada berapa? Dia 4. Gue Kakak terakhir. gue berapa? Aku baru 3. Udah mikir. Tar dulu, bentar. Tadi ini inspirasi dari dia tuh. Tar dulu, aduh Tuhan. Ini kelamaan gak durasi? Oh enggak. Dia mau cepet. Bentar dulu. Ih, gue paling benci Ayo, game-game apa, mikir ayo. gini, otakku disuruh mikir, Tuhan. Astagfirullah. Oh, we listen, we don't judge. Waktu kecil aku pernah kakakku ulang tahun. Aku recycle kado aku buat kakak aku. Dibungkus lagi. Iya lucu banget. Tapi nggak tahu kakak sampai hari ini. Sampai hari ini. Sorry, tapi yang penting kan niat baiknya. Thank you. Ya berarti baru kebuka fakta baru deh. Iya kan? Ternyata. Iya kan? Yang penting kan niat baiknya pengen ngasih kado, tapi mungkin kan anak kecil gimana nggak bisa tapi pengen, ya udah kita korbanin yang milik kita, Ya Allah lucu banget. bungkus lagi, baru lagi, nggak masalah. Jahat banget. Aduh fun banget ya, seru. Kan kamu kelima, aku Aku terakhir terakhir. kan. Tuhan apa ya? Apalagi ya Kak? Oh we listen we don't judge. Oh, Sebenarnya hari ini aku kesini, heeh. aku nggak mandi. Gak masalah. Aku juga kalau Jadi aku di cuma rumah- sikat gigi, pakai parfum yang banyak. Biar kayak bau-bau perengus-perengus gitu banget sih. aku juga kalau di rumah suka nggak mandi. Sumpah tapi aku males banget mandi lagi Kak. Kayak sebisa mungkin. Sama, save water, love your skin. Betul. Karena kalau kebanyakan mandi, kulit itu kering. Betul, terus juga kalau kebanyakan keramas, wah kulit kepalanya luka. Ada penelitian, keramas itu nggak boleh setiap hari karena akan membuat rambut kering dan rusak. Notes ya. Jadi, aku pernah lagi story waktu itu netizen kayak, kakak nggak ganti baju nggak mandi ya? Iya, aku mau ngaku aja lah, udahlah, percuma lah menurut gue mah ya, bohong-bohongan. Udah deh, gue mah emang save water. Emang apa adanya ya. Apa adanya, kulit kita biar lebih lembab, nggak terlalu Betul, kering, betul. rambut kita nggak rusak. Bener. Mensemat Tuh kan digeplak lagi sih lo minta tamu gue. menghemat air. Melawung dengan dia. Belum biru-biru. Biru-biru, Kenapa? geplakin. Digeplakin makanya. Ayo Kak terakhir. Astagfirullah. We listen we don't judge. Sebentar ya. Allah. Oh, Aduh. we listen, we don't judge. Ini kayak gue pengakuan dosa semua deh. Dulu pernah sengaja ngerusakin handphone biar dibeliin handphone baru sama ibu. Oh bener. Rusak. Padahal aku rusakin. Demi apa diapain? Dulu kayak keairin Ya dikit apa Allah. gitu karena yang ada handphone baru. Karena aku tuh kalau handphone yang rusak nggak boleh beli handphone baru. Oh jadi kayak, harus dipakai sampai rusak dulu. lama banget. Ya udah deh, gimana deh caranya? Dirusakin. Error-errorin gitu. Oh iya bener. Maaf ya Bu Pak, ini kok lebih kayak pengakuan dosa dibanding Wilson Don't Don't Judge judge ini ya. Iya, Bu. Mohon maaf, tapi kan Bener. aku udah Tapi nggak fun, gitu fun, lagi. fun. Iya, udah nggak gitu lagi. Udah nggak gitu lagi. Sama kok, apapun yang saya utarakan tadi sudah tidak gitu lagi, termasuk mabok ya. Iya kan? Saya terakhir mabok 2 tahun yang lalu ya, waktu lagi nggak eling ya. Saya bilang tadi saya Ya. sempat nggak eling, Oh, itu nggak itu elingnya. sempat nggak elingnya. sempat nggak eling.
Tapi kan sudah kembali. Sudah kembali Eling berdiri tegak Berdiri di sini. tegak bersama Semua Tuhan karena, ya. Iya, benar. Yang Amin. penting Eling gitu. Ntar di ini lagi sama netizen kan. Ternyata masih Mabok-mabokan. mabok gitu. Sudah enggak ya? Alhamdulillah, Tolong Rabbil Alamin enggak. jangan diputar balikan fakta. Tidak Sudah boleh. konfirmasi. Stres. Seru banget sih. Thank you banget loh Laita udah kesini. Iya, Seru terima kasih banget banyak. obrolannya Seru loh. juga. Sebenarnya masih pengen ngobrol, cuman biasalah kan suka di durasi gitu Gini ya kan. biasanya. Udah kayak Durasi. kalau nggak pakai alis gitu. Sukses terus, Amin, lancar Masya terus Allah, rezekinya, amin. kerjaannya, Terima sehat kasih. terus pokoknya. Terima kasih juga udah diundang. Terima Iya kasih loh, udah mau seneng kenalan loh. sama aku. Iya loh, seru. Ya makasih ya. Staff lagi tuh gitu aduh. Thank you juga Besti yang nonton, diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Live Teman. Bye Besti. Bye bye.